Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk anak-anak kelas 7. Hari ini, pada pertemuan ini, kita masih akan membahas tentang dampak sosial informatika pada bab kolaborasi masyarakat digital. Pada pertemuan kemarin, kalian sudah mengkaji referensi tentang makna dari masyarakat digital itu sendiri, bagaimana cirinya. Kemudian kalian juga sudah menyimak video penjelasan dari Ibu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kolaborasi dari masyarakat digital itu sendiri. Nah, oke, yang pertama, Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah melakukan sebuah transaksi online, misal memesan makanan melalui sebuah aplikasi atau membeli sebuah barang melalui sebuah aplikasi. Pasti kalian pernah melakukan hal ini ya. Nah, ketika kita memesan makanan melalui sebuah aplikasi atau secara online, maka ada beberapa pihak di sana yang melakukan kolaborasi ya. Siapa saja? Yang pertama, kita sebagai pemesan makanan. Yang kedua, penyedia makan atau warung atau toko. Yang ketiga adalah pembuat aplikasi sehingga kita bisa berinteraksi dengan warung atau penyedia makanan. Nah, masing-masing pihak ini memiliki tujuan bersama. Kita sebagai pelanggan ini ingin mendapatkan makanan, kemudian penyedia makan atau warung ini ingin agar makanannya laku, dan penyedia aplikasi ini ingin agar aplikasinya banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, mereka ini, tiga pihak ini melakukan sebuah kolaborasi ya, dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama-sama tadi. Nah, berarti bisa kita simpulkan apa sih pengertian kolaborasi itu? Jadi, kolaborasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, ada berbagai macam kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Yang kedua, berdasarkan metode atau perangkat. Kita akan bahas satu persatu. Nomor 1, kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Terdiri dari yang pertama adalah kolaborasi tim. Kolaborasi ini merupakan kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja dengan masing-masing anggota tim memiliki tugas, batasan waktu, dan tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas. Contoh, guru membentuk tim kerja yang terdiri dari 5 anak dan diberikan tugas untuk mengembangkan program dalam bentuk game misalkan. Nah, untuk menyelesaikan proyek tersebut, maka tim harus membagi tugas ke masing-masing anggota tim. Yang kedua, kolaborasi komunitas. Kolaborasi ini merupakan kolaborasi yang dilakukan karena kesamaan minat dan ketertarikan dari anggota komunitas. Contoh, komunitas pengguna Linux, maka kemudian mereka mengembangkan software gratis. Yang ketiga ada kolaborasi jaringan. Nah, kolaborasi jaringan adalah kolaborasi yang dibangun karena adanya hubungan atau ikatan yang sudah dibangun terlebih dahulu.
Jaringan tersebut dibangun berdasarkan berbagai ikatan tertentu, seperti hubungan kerja, sahabat, kolega, teman sekolah, keluarga, atau kesamaan kepentingan. Nah, contohnya organisasi seperti hotel, jasa transportasi, restoran, penyedia jasa aktivitas wisata mungkin, atau biro perjalanan, ya, membangun jaringan untuk membangun industri pariwisata setempat. Yang kedua, kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Ada 3 macam. Yang pertama, kolaborasi sederhana. Kolaborasi sederhana ini dilakukan dalam bentuk dialog, pemberian pesan, dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan. Nah, kolaborasi jenis ini dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi, seperti aplikasi messenger, chatting, dan video konferensi. Kemudian yang kedua, kolaborasi dokumen. Kolaborasi dokumen adalah kolaborasi yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang menjadi hasil dari kerjasama yang dilakukan. Contoh, misal kalian bekerja secara tim untuk menyelesaikan laporan praktikum IPA. Nah, pada kolaborasi jenis ini maka akan dibutuhkan sharing dokumen antar anggota tim. Nah, sehingga di sini juga perlu aplikasi untuk sharing dokumen. Yang ketiga, kolaborasi struktur. Kolaborasi terstruktur memiliki prosedur, aturan, dan batasan yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Nah, contohnya kolaborasi antar supplier, produsen, distributor, dan penjual. Masing-masing pihak terlibat dalam kolaborasi dengan aturan, prosedur, dan batasan yang sudah disepakati. Nah, di sini ketika kita melakukan sebuah kolaborasi, maka kita membutuhkan yang namanya teknologi. Ada beberapa teknologi yang tersedia untuk mendukung keperluan kolaborasi di era digital saat ini, ya. Banyak perangkat lunak atau platform. Di antaranya ada aplikasi pengirim pesan, ya. Contohnya adalah WhatsApp, Line, KakaoTalk, ya, Telegram. Kemudian ada aplikasi rapat online, ya, yang digunakan untuk melakukan konferensi melalui jaringan internet, misal Skype, Google Hangouts, Google Meet. Kemudian ada pengelola email, ya, ada Google itu sendiri, ada Opera Mail. Kemudian ada perangkat lunak dokumen, misal ada Google Docs, ada Office Online. Kemudian ada perangkat untuk berbagi file, contohnya ada OneDrive, ada Google Drive, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, mungkin ini dulu dari Ibu. Kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Dan untuk anak-anak, karena tim sudah aktif, silahkan bagi yang belum mengerjakan tugas, bisa dicek di assignment dan segera dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.